Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kembali kita melanjutkan pelajaran The Secret of Titus. Kita sudah masuk di dalam ayat yang keempat B, saudaraku. Salam Titus, salam seperti Kristus. Di dalam 4A kita sudah belajar tentang pribadi Titus dan tujuan pelayanan dari Paulus. Ada 3 tujuan pelayanan: mempertobatkan jiwa-jiwa, menjadikan jiwa-jiwa menjadi kawan sekerja, dan menduplikasi jiwa-jiwa agar mempunyai pribadi yang sama dan gairah yang sama. Itu membuat kita harus punya pribadi yang berkenan, bukan pribadi yang suka menipu. Kalau suka menipu ya jadi batu sontoan, betul kan? Jadi secara nggak langsung jadi pedang bermata dua, menumbuhkan kita juga menumbuhkan rohani jiwa-jiwa dan punya gairah yang sama, gairah pelayanan yang sama, sungguh-sungguh melayani Tuhan, bekerja giat di ladang Tuhan. Di 4B ini Paulus secara menjadi ciri khas Paulus ya, itu mendoakan Timotius agar mempunyai kemurahan, anugerah, dan sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus juru selamat kita. Ini kalimat ciri khas Paulus. Filemon didoakan seperti itu. Timotius dalam 1 Timotius dan 2 Timotius juga ada kalimat-kalimat itu. Tesalonika, jemaat Tesalonika juga ada di dalam 1 Tesalonika dan 2 Tesalonika. Jemaat Kolose juga ada, jemaat Filipi juga ada, jemaat Efesus juga ada, jemaat di Galatia juga ada, jemaat di Korintus juga ada, jemaat di Roma juga ada, jemaat di Ibrani juga ada. Saudara bisa baca, kalau di Ibrani itu di Ibrani 13 ayat 25, ada di tengah-tengah. Tapi sisanya itu di ayat-ayat pertama, pasal-pasal pertama, ayat pertama, ayat kedua, itu saudara bisa baca sendiri. Nah, ini ciri khas, inilah kerinduan Paulus agar anak-anak bimbing ini bisa mengalami anugerah, kemurahan, dan sejahtera, saudaraku ya. Ini yang Paulus ingin rindukan ada di dalam diri Titus juga. Kita akan belajar tentang anugerah, kemurahan, dan sejahtera. Anugerah Allah, dalam bahasa Inggrisnya anugerah itu grace. Anugerah ini adalah suatu pemberian dari Allah tanpa melalui hasil usaha kita. Efesus 2 ayat 18. Tanpa sama sekali hasil usaha kita. Benar-benar murni pemberian Allah. Asalkan kita mau saja, maka Allah akan memberikan kepada kita tanpa usaha apapun. Jika kita membahas anugerah, maka istilah ini sebagian besar dikaitkan dengan keselamatan. Itu Efesus 1 ayat 7, Efesus 2 ayat 5, Efesus 3 ayat 7 sampai 8. Itu bicara tentang keselamatan. Juga anugerah itu juga bisa bicara tentang kekuatan untuk mempertahankan keselamatan itu. Kita baca di dalam 2 Timotius 2 ayat 1. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia. Di dalam bahasa Inggrisnya, be strong in the grace. Jadilah kuat di dalam anugerah Tuhan Kristus, Tuhan Yesus Kristus. Ya, jadi anugerah itu dua hal, yaitu anugerah keselamatan, kita masuk surga, dan anugerah kekuatan untuk mempertahankan keselamatan itu. Ini anugerah. Anugerah Allah penting untuk menerima segala sumber dari surga serta memberi kekuatan selama hidup dalam dunia ini. Anugerah terbesar adalah saat kita menerima keselamatan dari Tuhan. Tuhan Yesus Kristus mati di kayu salib menebus dosa kita sehingga kita diberi tiket masuk kerajaan surga. Titus 3 ayat yang ke-7. Kita akan lihat nanti di pasal ketiga dari surat Titus. Setelah kita menerima anugerah keselamatan itu, maka kita harus menjadi pengurus yang baik dari anugerah Allah tersebut. Pengurus yang baik itu artinya apa? Itulah kita mau melayani orang lain agar bisa menerima anugerah yang sama. 1 Petrus 4 ayat yang ke-10. 1 Petrus 4 ayat yang ke-10. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan kasih karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Ini dalam bahasa Inggrisnya grace. Grace. Grace itu anugerah. Ini saudaraku. Di pengurus yang baik. Kita terima anugerah. Ayo melayani jiwa-jiwa supaya mereka juga punya anugerah yang sama dengan kita. Anugerah keselamatan itu. Kita gak boleh menjadi egois.
hanya dengan mau selamat sendiri, saya nggak peduli orang lain, yang penting saya masuk surga. Nggak bisa. Orang-orang yang seperti itu justru akan kehilangan keselamatannya. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Hal ini haruslah menjadi perasaan, pikiran, perkataan, dan tindakan kita. Perasaan kita haruslah mengandung anugerah sehingga ada belas kasihan terhadap orang yang belum diselamatkan dan orang-orang yang perlu mendapat kekuatan dari Tuhan. Itu Yudas 1:23. Selamatkanlah mereka keluar dari api, bencilah dosanya tapi kasih orangnya. Matius 9:36. Ini seperti domba-domba yang tidak bergembala, aku akan menggembalakan. Aku punya belas kasihan itu. Ini loh, perasaan kita harus seperti itu. Jiwa-jiwa bertobat dapat anugerah keselamatan, jiwa-jiwa juga mendapat kekuatan untuk mempertahankan keselamatan itu. Itu perasaan kita. Kedua, perkataan kita haruslah mengandung anugerah. Ini perkataan kita mengandung anugerah yang menyelamatkan, yang menguatkan, bukan mengandung kutuk yang membuat orang lain berdosa. Kolose 4 ayat yang ke-6, Efesus 4 ayat yang ke-29. Kita baca satu ayat aja. Efesus 4 ayat yang ke-29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia, mendapat grace, mendapat anugerah. Saudaraku, ini perkataan kita jangan perkataan kotor, perkataan yang mengandung anugerah sehingga orang lain diselamatkan, perkataan yang mengandung anugerah sehingga orang lain diberkati, dikuatkan rohaninya. Saudaraku, ini perkataan. Pikiran kita juga harus berpikir berdasarkan anugerah, bukan pikiran-pikiran yang jahat. Roma 15 ayat 15. Roma 15 ayat 15. Ayat 15. Namun karena kasih karunia, di dalam bahasa Inggrisnya itu grace, yang telah dianugerahkan Allah kepadaku, aku di sana sini dengan agak berani telah menulis kepadamu untuk mengingatkan kamu. Kita lihat di dalam terjemahan King James Indonesia, Roma 15 ayat 15. Namun saudara-saudara, oleh sebab anugerah yang diberikan Allah kepada saya berani menulis. Dalam terjemahan baru agak berani, tapi dalam bahasa Inggrisnya more boldly. More boldly. Saya berani menulis kepadamu tentang beberapa hal untuk mengingatkan kamu. Ya, ini pikirannya berdasarkan anugerah. Paulus tulis untuk mengingatkan dia. Jadi pikirnya Paulus itu pikiran, ayo jiwa-jiwa kalau nggak saya tulis nanti nggak bertumbuh. Oke, saya akan tulis surat supaya mereka bertumbuh. Ini loh pikiran anugerah itu. Jangan pikiran-pikiran untuk menjatuhkan orang, tapi pikiran supaya orang lain itu bisa terbangun rohaninya. Ya ini saudaraku, pikiran anugerah ini akan menelurkan ide-ide yang menyelamatkan dan menguatkan orang lain. Tindakan kita juga harus mengandung anugerah yang membawa keselamatan. Efesus 3 ayat yang ke-7. Efesus 3 ayat yang ke-7. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah. Itu kasih karunia itu grace of God, anugerah Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Jadi tindakannya juga harus tindakan anugerah, membawa keselamatan, bukan membawa kehancuran dari rohani seseorang. Roma 2:24. Karena kamu, nama Tuhan dihujat. Nah, jangan seperti itu. Jadi perasaan, perkataan, pikiran, dan tindakan kita haruslah mengandung anugerah yang menyelamatkan dan anugerah yang menguatkan. Itu tentang anugerah, saudaraku ya. Sudah mengerti tentang anugerah. Sekarang kita bahas tentang kemurahan. Kemurahan ini, Allah kita ini adalah Allah yang murah hati. Lukas 6 ayat 36. Nah, bahasa Yunani kemurahan itu eleos. Nah, kata kasih setia, kata rahmat, bahasa Inggrisnya mercy. Ada juga tender mercy. Juga ada juga loving kindness. Ada juga belas kasihan. Kalau saudara lihat itu di dalam Alkitab kita, baik dalam terjemahan baru, juga terjemahan lama, atau dalam bahasa Inggris, itu mengandung pengertian yang sama dengan kata kemurahan.
Murah hati, bahasa Inggrisnya mercy, adalah suatu tindakan kasih dan atau pengampunan. Maksudnya apa ini? Tindakan kasih dan pengampunan atau kasih atau pengampunan. Atas apa? Atas sesuatu yang seharusnya ditimpakan pada seseorang. Misalnya, ayah yang memasang target nilai 80 untuk ujian anaknya. Tetapi jika anaknya tidak memenuhi standar yang ditetapkan, maka ada hukuman. Nah, pada saat anaknya mampu mencapai nilai 70, si ayah tidak menghukum dan hanya memberikan nasihat bahwa lain kali harus bisa mencapai target 80. Nah, inilah si ayah ini memiliki kemurahan yang memberikannya kepada anaknya. Dan dia memberikan kepada anaknya. Ya itu tentang kemurahan. Harusnya dapat 80, di bawah 80 dihukum. Ternyata nggak dihukum. Itu kemurahan. Kemurahan Allah ini sangatlah luar biasa. Kita yang seharusnya itu banyak mendapat hukuman atas dosa-dosa kita berbuat, ya, tetapi malah mendapat banyak kemurahan yang menyebabkan hukuman tidak kunjung datang, loh saudaraku. Kemurahan ini yang Daud rasakan saat dia dikejar-kejar Saul. Dalam 1 Samuel 23 14 sampai 28, Allah meluputkan dia dari celaka Saul. Oleh karena itu Daud dalam Mazmur 63 ayat yang keempat, Daud ini memiliki nyanyian kemurahan Allah. Yaitu apa? Sebab kemurahanmu lebih daripada hidup. Sebab kasih setiamu lebih daripada hidup. Ada lagunya kan? Sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Ini itu pengarangnya luar biasa, dia tahu paham betul tentang kemurahan Allah, luar biasa. Nah, kemurahan itu mengandung dua unsur seperti yang tadi saya ceritakan. Dari definisi kemurahan itu adalah kasih dan atau pengampunan. Jadi kemurahan ini mengandung dua unsur, kasih dan pengampunan atau kasih saja. Nah, jika seseorang berdosa, maka kemurahan Allah itu mengalir dalam unsur kasih dan pengampunan. Itu satu paket. Itu bisa kita lihat di dalam Ratapan 3 ayat 22. Ratapan 3 ayat 22. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Mercies. Itu bahasa Inggrisnya mercies. Kemurahan. Tak habis-habisnya rahmatnya. Because his compassion fail not. Itu compassion, belas kasihan Tuhan. Kenapa? Ratapan Yeremia itu muncul karena apa? Karena kejatuhan. Yeremia kejatuhan bangsanya, bangsa Yehuda, saudaraku ya. Itu sudah bisa dilihat di Ratapan 2, Ratapan 1, itu jelas Yerusalem itu jatuh. Itu tak berkesudahan rahmat atau kemurahan Allah. Yoel 2 ayat 13. Yoel 2 ayat 13. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Baliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Kasih setia di sini dalam bahasa Inggrisnya merciful, kindness. Jadi ini kemurahan. Cerita tentang apa ini? Koyakkan hatimu, berbaliklah kepada Tuhan. Ini tentang pertobatan. Nah, jadi kemurahan Allah ini mengalir dalam kasih dan pengampunan jika seseorang berdosa. Tetapi jika tidak ada dosa, kemurahan Allah mengalir dalam unsur kasih saja. Mazmur 118 ayat yang keempat. Mazmur 118 ayat yang keempat. Biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mercy endured forever. Mercy endured forever. Itu ada lagunya ya. Jadi kemurahan Allah, orang-orang takut akan Tuhan, orang yang menjaga hidupnya kudus di hadapan Tuhan, orang itu juga mendapatkan kemurahan.
untuk selama-lamanya, saudaraku. Kita perlu mengerti hal ini agar bisa mendapatkan jenis kemurahan yang terbaik dalam hidup kita. Apa ke jenis kemurahan yang terbaik? Itulah jenis kemurahan yang hanya mengandung kasih saja. Kalau mengandung kasih dan pertobatan dan pengampunan, saudaraku, wah, kita kan berbuat dosa dulu. Jadi yang lebih baik, yang terbaik adalah kita tidak berdosa. Kemurahan yang mengandung kasih dan pengampunan suatu saat akan berhenti mengalir loh, saudaraku. Atau kadarnya bisa berkurang saat hajaran Allah muncul. Nah, saya punya penggaris di sini. Ini penggaris dengan panjang sampai 30 cm. Jika kasih dan kemurahan Allah itu penuh, ini garis 30 cm, penuh 30 cm, maka kita nggak dapat hukuman. Nah, itu. Tetapi, kalau kita tetap keras hati dalam dosa, ya mungkin biasanya dinasehati, ditegur, kecil, itu saudaraku. Tapi kalau tetap keras hati dalam dosa, maka kemurahan Allah itu turun 5 cm misalnya. Sisa 5 cm ini, 25 cm kemurahan Allah, 5 cm ini adalah hukumannya. Nah, jadi Allah itu mengajar supaya anaknya itu bisa bertobat. Ibrani 12 ayat 6. Hajaran Allah itu bergantung pada tingkatan rohani kita masing-masing. Jika kita semakin mengerti firman Tuhan, maka Allah akan lebih banyak menuntut. Hajaran lebih besar, lebih banyak. Lukas 12 ayat 48. Semakin banyak kemurahan, semakin sedikit hajarannya. Dan sebaliknya, semakin sedikit kemurahan, semakin banyak hajarannya. Allah itu kasih, saudaraku. Sehingga meskipun Allah menghajar dengan dahsyat menurut anggapan kita, tetap saja ada kemurahannya yang tersisa. Karena memang kemurahannya itu begitu besar. Mazmur 89 ayat 34. Misalnya, kemurahannya cuma 5 cm. Hajarannya 25 cm. Ini contohnya apa? Karena berbuat dosa keras hati, akhirnya dihajar Tuhan, masuk ranjang sakit, menderita sakit. Tapi masih ada hidup 5 cm. Sehingga apa? Bertobat. Ya percaya Tuhan Yesus kembali, bertobat kan, menerima keselamatan, dia mati, masuk surga. Apakah hajaran 25 cm itu merupakan sesuatu yang jahat? Tidak. Hajaran 25 cm muncul karena kita keras hati, sehingga terus berkurang, kemurahan Allah berkurang. Tapi masih mending ada sisa kemurahan Allah 5 cm supaya apa? Bertobat. Nah, ini saudaraku ya. Ada kemurahan Allah. Allah tidak pernah menghilangkan kadar kemurahannya sedikit apapun. Nggak pernah dihilangkan kadar kemurahannya. Bahkan, saya katakan bahkan, zaman antikris yang seolah-olah tidak ada kemurahan Allah. Kenapa? Karena zaman antikris itu siksaan yang belum pernah terjadi dan tidak akan pernah terjadi lagi, di mana seseorang yang mau masuk surga, dia harus mempertahankan imannya, disiksa dengan begitu dahsyat sampai mati, baru masuk surga. Nah, apakah zaman antikris itu adalah menunjukkan bahwa Allah itu jahat? Oh, tidak, saudaraku. Zaman antikris itu adalah zaman kemurahan untuk anak-anaknya yang tertinggal, yang ketinggalan, agar diberi kesempatan bertobat untuk masuk surga walaupun dengan siksaan yang sangat dahsyat sampai mati. 1 Korintus 5:5. Ini adalah prinsip zaman antikris. 1 Korintus 5:5. Prinsip zaman antikris. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis. Diserahkan kepada iblis toh zaman antikris. Sehingga binasa tubuhnya, itu disiksa sampai mati, agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Pada ujung 3,5 tahun kedua, itu perang Harmagedon, mereka yang mati, orang-orang ketinggalan yang mati, mereka sesaat sebelum perang Harmagedon itu mereka naik dan mereka turun kembali memerintah. Itu saudaraku, itu kemurahan Allah juga. Mungkin kemurahan Allah pada zaman antikris itu sisa 5 cm tadi atau 3 cm tadi. Atau 1 cm mungkin. 29 cm-nya adalah hajaran. Kenapa? Karena keras hati terus dalam dosa. Dihukum gak bertobat. Akhirnya
Aku sudah antikris, diserahkan kepada iblis supaya binasa tubuhnya tetapi rohnya diselamatkan. Ini saudaraku ya. Kemurahan Allah apakah bisa habis sama sekali? Sampai habis nul. Kita baca Roma 11:22. Semua itu berdasarkan ayat demi ayat, saudaraku, supaya kita bisa melihat dengan lebih detail. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya. Jika tidak, kamu pun akan dipotong juga. Berarti kemurahan Allah bisa habis? Bisa. Kapan kemurahan Allah itu nol sama sekali? Yaitu saat dia datang kembali yang kedua kalinya. Dan orang-orang tetap tidak bertobat, malah ikut antikris. Saat itulah kemurahan Allah habis dan hukuman penuh di neraka menanti. Wahyu 19 ayat 19 sampai 21, Wahyu 20 ayat 11 sampai 15. Karena diberi kesempatan terakhir tetap gak bertobat, tetap ikut antikris. Dia gak mau disiksa sampai mati kan, ikut antikris. Nah, hidup memang, tapi pada saat perang Harmagedon mereka dibunuh semua, mati, masuk neraka, saudaraku. Itu. Nah, kapan kemurahan Allah habis sama sekali? Saat kedatangan Tuhan Yesus secara pribadi juga dalam hidup kita, saudaraku. Nah, kalau kita saat-saat terakhir tetap tidak bertobat, mati, ya sudah, kemurahan Allah habis. Kita baca Pengkhotbah 12 Pengkhotbah 11 ayat yang ketiga, bagian B. Dan bila pohon tumbang ke selatan atau ke utara, di tempat pohon itu jatuh, di situ ia tinggal terletak. Pohon ini kalau tumbang sudah nggak bisa kembali. Oh, jatuh di utara, nggak mau ke utara, aku mau ke selatan. Nggak bisa. Di mana dia tinggal jatuh, disitulah dia tinggal terletak. Ini cerita tentang apa? Utara itu cerita tentang sorga, selatan cerita tentang neraka, di atas dan di bawah. Nah, saat jatuh di utara ya masuk sorga, nggak bisa kembali, nggak bisa diganggu gugat, selama-lamanya kekal. Tapi jika jatuh ke neraka juga selama-lamanya kekal. Jadi kemurahan Allah kapan habis? Yaitu saat perang Harmagedon. Orang-orang ikut antikris dibunuh. Dan saat kedatangan Tuhan Yesus secara pribadi. Yaitu saat kematian, saudaraku. Sudah kemurahan Allah habis. Nah, sekarang saat kita masih hidup ini, apakah kita mau menganggap sepi kemurahan Allah dengan tetap keras di dalam dosa? Roma 2 ayat yang keempat. Jika kita ada dosa, cepat-cepatlah bertobat. Jangan meremehkan kemurahan Allah. Seperti perumpamaan hamba yang jahat. Matius 24 ayat 48 sampai 51. Tuhanku gak datang-datang. Diremehkan. Akhirnya datang binasa. Bangsa Israel menganggap sepi kemurahan Allah. Mazmur 106 ayat 7. Sehingga mati semua angkatan yang keluar dari Mesir, kecuali Kaleb dan Yosua. Bilangan 14 ayat 30. Bayangkan 10 kali mencobai Tuhan, akhirnya kemurahan Allah selesai. Binasa di padang gurun. Allah itu panjang sabar. Mazmur 86 ayat 15. Allah memang tidak cepat menghukum. Pengkhotbah 8 ayat 11. Karena dia ingin kita dengar nasihatnya, sadar dan langsung bertobat. Seperti halnya yang orang tua yang ingin anaknya langsung bertobat. Cukup dengan perkataan-perkataan sudah bertobat. Tapi orang-orang yang meremehkan kemurahan Allah akan mengalami sengsara yang dahsyat. Bahkan bisa langsung dihukum mati seperti Akan dalam Yosua pasal 7, saudaraku ya. Nah, kemurahan Allah yang mengandung hanya kasih saja tidak akan pernah berkesudahan sampai selama-lamanya. Mazmur 100 ayat 5, Mazmur 103 ayat 17, Mazmur 118 ayat 4. Seperti tingginya langit di atas bumi, begitu besar dan tak terukur kemurahan Allah. Mazmur 103 ayat 11. Inilah yang harus kita rindukan terjadi, yaitu pertambahan kemurahan dalam hidup kita. Pertambahan kemurahan ini menceritakan tentang penjagaan dan perlindungan Allah atas umatnya.
Mazmur 86 ayat 13. Serta apa? Serta berkat-berkat sorgawi yang dicurahkan dengan begitu murah, dengan digelontor, digerojok di dalam bahasa Jawa itu. Kita harus berusaha menerima kemurahan jenis ini sepanjang waktu kita. Musa mengerti hal ini sehingga dia berdoa setiap pagi minta kemurahan Allah, minta kasih setia Allah. Mazmur 90 ayat 14. Jadi pagi hari sebelum beraktivitas, alangkah baiknya jika kita berdoa minta kemurahan Allah menaungi sepanjang hari. Karena kita nggak tahu apa yang terjadi di hari tersebut. Mazmur 94 ayat 18. Kita harus mengharapkan kemurahan Allah itu. Mazmur 147 ayat 11. Lebih dari segala apa yang kita harapkan. Jangan berharap pada manusia untuk menolong kita. Nanti terkutuk. Yeremia 17 ayat 5 sampai 6. Jika Allah kita adalah Allah yang murah hati, maka kita pun harus menjadi orang yang murah hati. Lukas 6:36. Orang yang memiliki sifat murah hati, maka dia disebut berbahagia dan akan menerima kemurahan Allah. Matius 5 ayat 7. Dari pengertian murah hati di atas, tadi ya, tindakan yang mengandung unsur kasih dan pengampunan, atau tindakan yang mengandung unsur kasih saja. Nah, kita juga harus melakukannya kepada orang lain karena kita adalah anak-anak Allah. Yohanes 1 ayat 12. Sikap kita yang murah hati adalah yang pertama, limpah pengampunan. Jika orang berdosa dalam hidup kita, berbuat jahat, tugas kita adalah mengampuni. Berbuat kesalahan, tugas kita adalah mengampuni. Matius 18 ayat 21 sampai 22. Jangan berlaku seperti Lameh yang justru membalas keji, membalas orang-orang yang bersalah kepadanya, dikutuki sampai jika Lameh dilukai, balasannya adalah pembunuhan, dibunuh. Itu saudara bisa baca Kejadian 4 ayat 23 sampai 24. Lameh dipukul sampai bengkak, toh, tapi dia balas dengan pembunuhan. Nah, hal ini bertolak belakang dengan sifat murah hati yang tidak mau membalas jahat dengan jahat, tapi justru mengampuni. Kita serahkan pembalasan itu kepada Tuhan. Roma 12 ayat 19. Bahkan kita diminta untuk membalas dengan kebaikan. Roma 12 ayat 20 sampai 21, saudara. Ini bukan sifat yang orang-orang bodoh yang terus-menerus mau dirugikan, bukan. Kita harus tetap cerdik seperti ular, tapi tulus seperti merpati. Matius 10 ayat 16. Setelah kita dirugikan, ya kita balas dengan pengampunan, tapi jangan mau dirugikan lagi. Misalnya ada seorang pemimpin, pegawainya mencuri, ya kita ampuni, tapi ya dipecat, jangan dipekerjakan lagi. Nanti dia mencuri lagi, ya boleh, itu nggak salah, saudaraku. Nah, B, limpah pertolongan. Jadi yang pertama limpah pengampunan, kedua limpah pertolongan. Ini bentuk lain dari sikap murah hati, yaitu limpah pertolongan yang dilakukan dengan sukacita. Roma 12 ayat 8. Kita harus suka menolong, menanggung beban orang-orang yang menjadi beban kita. Misalnya teman, saudara, atau nama-nama yang dibebankan Tuhan dalam hati kita. Galatia 6 ayat 2. Pertolongan ini bukan dilakukan untuk membuat mereka bergantung kepada kita, tetapi untuk membawa mereka mengenal kasih Allah. Jangan kita berikan ikan dalam tanda kutip. Nanti mereka bisa bergantung kepada manusia, jadi terkutuk. Tapi berikanlah pancing. Dan yang penting adalah sang pemberi berkat, yaitu Kristus. Saat kita menyalurkan iman kita kepada orang lain, maka mereka bisa belajar merasakan pengalaman dengan Tuhan. Di samping kita juga berikan pertolongan sesuai pertolongan kita, ya, sesuai dengan kapasitas kita dan dengan sukacita. Misalnya kita kasih uang, boleh, tapi jangan biasakan kasih uang nanti mereka berharap pada kita. Kita kasih uang boleh bantu, tapi juga kasih mereka iman, kasih mereka kasih akan Tuhan, kasih mereka bertanggung jawab, kasih mereka kedisiplinan untuk bisa bertumbuh dan bisa mencari uang sendiri tanpa perlu minta-minta. Karena janji Tuhan, anak Tuhan tidak pernah meminta-minta, saudaraku. Ya, itu tentang kemurahan. Oke, sifat murah hati ini membuat orang tidak akan bereaksi dosa di tengah-tengah dunia yang jahat. Jika kita dirugikan, kita bisa ngampuni. Selain itu, kita bisa memberikan pertolongan agar nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup jiwa-jiwa dalam dunia ini, saudaraku. Nah, itu saudaraku tentang kemurahan. Bagian terakhir tentang damai sejahtera. Dalam bahasa Yunaninya eirene. Damai sejahtera dari Allah kita butuhkan untuk tetap
eksis dan bersinar di tengah-tengah dunia yang bengkok dan terbalik. Damai sejahtera dari Allah ini berguna untuk membuat kita tetap tenang di tengah-tengah dunia yang begitu jahat, Filipi 4 ayat 7, sehingga bisa berpikir, berperasaan, serta bertindak sesuai kehendak Allah, Filipi 2 ayat 5. Damai sejahtera yang mengawali hati dan pikiran kita membuat kita gak sampai bertindak dan berpikir menurut dunia ini. Sehingga apa saudaraku? Sehingga kita terhindar dari segala dosa, gak sampai bereaksi dosa. Damai sejahtera Allah membuat kita gak terburu-buru atau gegabah memutuskan sesuatu. Kita bisa menguasai diri dan berdoa. 1 Petrus 4 ayat yang ke-7, sehingga menghasilkan keputusan yang sesuai dengan pimpinan Roh Kudus, keputusan yang sesuai dengan firman Tuhan. Ini tentang damai sejahtera. Jadi Paulus, kesimpulannya adalah Paulus itu mendoakan Titus untuk mempunyai anugerah, sehingga Titus mendapat keselamatan dan menjaga keselamatan dengan takut dan gentar, mendapat anugerah untuk menguatkan Titus sehingga bisa mempertahankan keselamatannya, dan Titus bisa bagi-bagikan anugerah kepada orang lain. Kedua, kemurahan. Biarkan Titus juga menerima kemurahan yang hanya ada unsur kasih saja, tidak berdosa. Bisa kok seseorang Kristen tidak berbuat dosa, 2 Petrus 1 ayat 10, asalkan terus bertumbuh dalam Tuhan, terus isi dengan kebutuhan-kebutuhan rohani, doa, firman Tuhan, persekutuan hidup suci, pikul salib, dipimpin Roh Kudus, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, itu kemurahan akan mengalir dalam unsur kasih saja. Itu segala berkat-berkat sorgawi itu dicurahkan dengan murah. Dan ketiga adalah damai sejahtera. Itu ya, damai sejahtera ini agar kita tetap eksis dan bersinar di tengah-tengah generasi yang bengkok dan terbalik. Ini demikian saudaraku tentang doa dan kerinduan Paulus untuk Titus. Kita juga mohonkan, Tuhan, saya minta anugerah-Mu untuk menguatkan saya selama itu dalam dunia ini, sehingga keselamatan yang saya terima ini tidak sia-sia, saya bisa sampai ke sorga. Kedua, Tuhan, saya mau menerima kemurahan-Mu yang hanya mengandung unsur kasih saja. Saya gak mau berbuat dosa. Tapi jikalau saya berbuat dosa, Tuhan, saya mohonkan kemurahan-Mu agar Engkau mengampuni saya. Saya mau bertobat dan tidak mau berbuat dosa lagi. Dan ketiga, Tuhan, saya minta damai sejahtera-Mu. Jika saya tidak gegabah, saya tetap tenang. Saya bisa mengambil keputusan yang sesuai firman-Mu. Saya bisa mengambil keputusan sesuai pimpinan Roh Kudus-Mu. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.